Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya kita akan membahas jumlah rakaat dari salat witir dan bagaimana kaifiat pelaksanaannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salat witir itu boleh dilakukan minimalnya 1 rakaat. Kemudian boleh juga 3, 5, kemudian 7 sampai 9 rakaat. 1 rakaat, 3, 5, 7 sampai 9 rakaat. Minimalnya 1 rakaat. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama menyatakan bahwa dibolehkan salat witir 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu juga termasuk witrun. Witrun itu ganjil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian, kata Nabi, khawatir fajar segera tiba, maka salat witirlah 1 rakaat untuk menutup salat malam yang dilakukan. Nah, riwayat ini para jamaah menunjukkan bahwa salat witir itu boleh 1 rakaat. Kemudian tentang witir 1 rakaat juga datang riwayatnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan Rasulullah bersabda, al-witru rak'atun min akhiril lail. Salat witir adalah 1 rakaat di penghujung malam. Ditambah lagi ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam 11 rakaat. Beliau menutupnya dengan 1 rakaat witir. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh jumhurul ulama, bahwa boleh witir itu 1 rakaat saja. Pendapat ini ada yang menyelisihinya, yakni pendapat Imam Abu Hanifah. Di dalam madhab Hanafi, ya, minimal witir itu 3 rakaat. Barakallahu fikum. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun insya Allah pendapat yang kuat boleh, karena mayoritas ulama menyatakan seperti itu. Boleh 1 rakaat saja. Dan dalil-dalil yang tadi kita sampaikan itu adalah dalil-dalil yang sahih. Berikutnya para jamaah, salat witir juga boleh 3 rakaat. Salat witir boleh 3 rakaat. Cara melaksanakan witir yang 3 rakaat itu ada 2. Dia beda dengan salat maghrib, gitu ya, beda dengan salat maghrib. Kalau salat maghrib kan 2 tasyahud, kemudian 1 salam. Nah, kalau salat witir, para jamaah yang dirahmati Allah, itu ada 2 cara. Kedua cara ini semuanya berbeda dengan salat maghrib. Cara yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, salat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam. 2 rakaat, ada tasyahudnya, kemudian salam. Kemudian setelah itu salat lagi 1 rakaat dan tasyahud lagi, kemudian salam. Nah, kaifiat witir 3 rakaat 2 kali salam seperti ini
Datang riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Abdullah ibn Umar kana yusallim baina raq'atain wa raq'ah fil witri hatta ya'mura bi ba'dhi hajatihi. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau bersalam di antara dua rakaat. Ya, maksudnya salat dua rakaat kemudian di penghujungnya beliau salam. Wa raq'ah fil witir. Ya, dan beliau juga melaksanakan satu rakaat, ya, kemudian salam dalam salat witir. Jadi beliau bersalam di antara dua rakaat dan satu rakaat. Jadi totalnya 3. Sehingga beliau memerintahkan sebagian daripada keperluannya. Ya, setelah itu beliau memerintahkan sebagian keperluannya. Nah, syahidnya poinnya pada kalimat tadi pertama, bahwa Abdullah bin Umar beliau bersalam di antara 2 rakaat dan 1 rakaat pada salat witir. Pada salat witir. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Jadi salat dulu 2 rakaat, kemudian salam, ditambah lagi 1 rakaat dan salam. Cara yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, mengerjakan salat 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud. Sebagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah salat malam lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau salat 4 rakaat dan jangan ditanyakan tentang bagusnya dan juga panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat dan jangan ditanyakan tentang bagusnya dan juga panjangnya. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat. Nanti ditutup dengan witir 3 rakaat. Masih di riwayat Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir 3 rakaat dan tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir. Dan ini yang sering dipraktekkan di kita, ya, di saat bulan Ramadan. Itu 8 rakaat, 2 4 kali, kemudian ditutup witir sekaligus 3. Sekaligus 3. Akhirnya diakhiri dengan tasyahud akhir di penghujung rakaat ketiga, 1 kali salam. Barakallahu fikum. Kalau misalkan kita sholat taraweh 4 kali, kemudian witirnya 2 ditambah 1 kali, boleh? Boleh. Kalau 4 kali kemudian tutup witir 3 rakaat langsung juga boleh. Boleh juga 2 kalinya 5 kali. 2 sampai 5 kali, kemudian witirnya 1 rakaat juga boleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini witir yang 3 rakaat. Jadi witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Yang 3 rakaat tadi tata caranya, ya, boleh kita sholat dulu 2 rakaat, salam, kemudian ditambah lagi 1 rakaat salam. Boleh juga langsung 3 rakaat dengan 1 kali salam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada catatan yang disampaikan oleh para ulama, tidak disyariatkan mengerjakan 3 rakaat sholat witir dengan 2 tasyahud dan 1 salam. Kenapa? Karena ini menyerupai sholat maghrib. Jadi salamnya tetap 2 kali. Jangan 1 kali salam tapi tasyahudnya 2. Kalau 1 kali salam tasyahudnya 2, berarti ini mirip salat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berwitir 3 rakaat. Janganlah kamu berwitir 3 rakaat. Berwitirlah dengan 5 atau 7 rakaat. Janganlah menyerupakan salat witir itu dengan salat maghrib. Nah, yang dilarang oleh Nabi di sini menyerupakan salat witir yang 3 rakaat seperti salat maghrib, yakni dengan 2 tasyahud dan 1 kali salam. Nah, para jamaah, kalau kita salat witir 3 rakaat
maka dianjurkan untuk membaca surat-surat tertentu yang datang riwayatnya. Riwayat pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah membaca pada salat witir Sabbihisma rabbikal a'la, yakni surat Al-A'la. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun dan satu lagi Al-Ikhlas. Berarti 3. Surat Al-A'la di rakaat kedua, surat Al-Kafirun, kemudian di rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Di dalam madhab Maliki, madhab Syafi'i, mereka menganjurkan menambahkan muawwidzatain, ya 2 surat yang isinya permohonan perlindungan kepada Allah. Nah, mereka menganjurkan bahwa di rakaat ketiga ditambah muawwidzatain, yakni surat Al-Falaqnya dan surat An-Nasnya. Jadi boleh di rakaat ketiga yang witirnya 3 rakaat itu membaca Al-Ikhlas saja, boleh juga ditambah dengan Al-Falaq kemudian An-Nas. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang berikutnya salat witir yang 5 rakaat juga boleh diamalkan. Ada yang pernah mengamalkan? Witirnya 5 rakaat. Nah, nanti malam nanti kalau tahajud coba praktekkan. Witirnya 5 rakaat. Karena riwayatnya datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin seumur hidup kayaknya belum ada yang pernah ya? Antum pernah? Belum. Karena ya kalau kita sholat taraweh, ya kalau kita bukan imam, pasti kita ngikutin imam. Kalau kita sebagai makmum, kita ngikutin imam. Nah, imam-imam itu rata-rata sholat witirnya 3 rakaat, begitu kan? Ada yang 1. Tapi kalau witir 5 rakaat ini jarang, gitu ya. Kalaupun ada yang mempraktekkan tanpa konfirmasi ke DKM, biasanya nanti diprotes. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau mau mempraktekkan ini ya konfirmasi dulu ya, ke jamaah, ke DKM. Saya mau witir, mempraktekkan witir yang 5 rakaat di sholat taraweh ini. Begitu. Boleh tidak? Boleh. Yang penting jamaahnya dikasih tahu dulu. Karena nanti ada kaifiat tersendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sholat witir 5 rakaat ini dibolehkan. Nah, jika kita berwitir 5 rakaat, maka kaifiatnya para jamaah tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Kita tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Sebagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah. Beliau berkata, Nabi sholat malam 13 rakaat, termasuk witir 5 rakaat. Dan Nabi tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhirnya. Berarti sholatnya langsung 5 rakaat, Pak. Kalau tadi kan 3 rakaat tasyahud di akhir. Nah, ini 5 rakaat langsung. Masya Allah. Jadi rakaat pertama berdiri lagi, rakaat kedua berdiri. Nanti pada rakaat kelima terakhir baru tasyahud. Disebutkan yusolli minal lail 13 rakaatan. Ya, kata Ibunda Aisyah, Nabi salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Ya, beliau witir 5 rakaat dari 13 rakaat tadi. La yajlisu fi syai' illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk, maksudnya tidak tasyahud kecuali di penghujung dari 5 rakaat tadi. Nah, demikian. Itu tata cara witir yang 5 rakaat. Jadi misalkan Bapak sholat malam nih, pengennya 11 rakaat. Ya sudah, sholat saja para jamaah rahmati Allah 6 rakaat, 2 3 kali. Kemudian pengen mengamalkan riwayat Ibunda Aisyah ini, witirnya 5. Nah, setelah itu langsung saja tutup witir 5 rakaat sekaligus dan tidak tasyahud kecuali di rakaat terakhirnya. Jadi totalnya 11. Kalau misalkan pengen 13, witirnya 5, ya berarti sholat dulu
8 rakaat, 2 kali, 2 kali, sebanyak 4 kali. Setelah itu witir 5 rakaat, dan demikian seterusnya. Baik para jamaah, yang berikutnya boleh sholat witir 7 rakaat atau 9 rakaat. Ini lebih-lebih lagi ya, belum ada yang pernah. 7 sampai 9 rakaat. Ini juga dibolehkan. Nah, jika witirnya 7 rakaat, maka laksanakan rakaat-rakaat tersebut secara berturut-turut dan tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat sebelum rakaat terakhir, tapi tanpa salam. Kemudian berdiri untuk mengerjakan rakaat terakhir, lalu tasyahud, kemudian salam. Berarti tasyahudnya berapa kali? 2 kali. Misalkan Pak, pengen yang 7 rakaat, berarti kita tasyahud di rakaat ke-6. Tasyahud di rakaat ke-6. Habis itu berdiri lagi 1 rakaat lagi, kemudian tasyahud lagi, baru salam. Sehingga menjadi 7 rakaat. Baik para jamaah. Diriwayatkan dari Aisyah tentang sifat witirnya Nabi SAW. Beliau berkata, kami menyiapkan siwak untuk Nabi SAW. Kemudian Allah membangunkannya menurut kehendaknya pada malam hari. Lalu beliau bersiwak. Nah, ini sunnah ya, bangun tidur itu yang dilakukan ya, selain daripada zikir dan bacaan doa bangun tidur, juga bersiwak. Ya susufahu. Nabi menggosok-gosokkan mulutnya dan giginya. Baik, kemudian beliau sholat 9 rakaat tanpa duduk. Beliau sholat 9 rakaat. Tadi setelah bangun, setelah bersiwak, ya, beliau para jamaah yang dirahmati Allah sholat 9 rakaat. Ini riwayatnya masih dari Ibunda Aisyah. Karena Nabi sholat witir di kamarnya. Yang melihat adalah Ibunda Aisyah. Taib. Jadi beliau sholat 9 rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat ke-8. Jadi memulai sholat langsung witir. Witirnya 9 rakaat. Ya, beliau melaksanakan rakaat demi rakaat sampai pada rakaat ke-8. Beliau para jamaah yang dirahmati Allah duduk tasyahud. Ya, setelah itu Nabi berzikir, bertahmid, berdoa ya di dalam tasyahudnya itu. Kemudian beliau bangkit dan tidak bersalam. Berarti ini rakaat ke-8. Setelah itu beliau berdiri pada rakaat ke-9. Kemudian duduk tasyahud, lalu berzikir, bertahmid, berdoa. Ya, sebagaimana doa dalam zikir dalam tasyahud, itu ada doa-doa yang disunahkan setelah kita membaca bacaan tasyahud. Kemudian beliau para jamaah yang dirahmati Allah mengucapkan salam dengan suara yang dapat kami dengar. Jadi totalnya berapa? 9 rakaat. Jadi 8 itu full, terus berdiri. Nah, di rakaat ke-8 sebelum berdiri ke rakaat 9 beliau tasyahud. Bacaannya sama, tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu ya. Doa tasyahud. Di situ berdiri ke rakaat 9. Nah, selesai rakaat 9, di penghujung rakaat 9 beliau bertasyahud. Setelah itu salam. Nah, setelah itu kata Ibunda Aisyah, beliau sholat 2 rakaat setelah salam, tapi sholatnya itu sambil duduk. Nah, itulah 11 rakaat wahai anakku. Totalnya 11 rakaat. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, ada pelajaran untuk kita semua. Jadi witir itu boleh didahulukan. Witir itu boleh didahulukan. Terkadang Nabi melakukan witir dulu, baru kemudian sholat genap. Tadi yang 9 rakaat itu Nabi kerjakan di awal. Setelah itu Nabi sholat 2 rakaat dengan cara duduk. Ya. Berarti ganjil dulu, baru kemudian genap.
Dan di sini juga sesungguhnya memberikan faidah untuk kita semua, ya, terkhusus di saat di bulan Ramadan. Sebagian orang, Pak, ya, sebagian orang di bulan Ramadan itu ngambil tuh ya 8 rakaat dulu dengan imam. Setelah itu imam mau witir pada bubar. Pada bubar. Apakah imamnya 11 rakaat ataukah 23 rakaat? Ada yang modelnya seperti itu. Dia membubarkan diri, ya kalau ditanya kenapa Pak, ini kan belum selesai witirnya. Ustaz, mau nambah lagi nanti sebelum sahur. Gitu ya. Jadi saya witirnya nanti saja. Begitu. Jadi dia 8 rakaat kemudian keluar dari masjid. Nah, kita sampaikan bahwa yang seperti itu sayang. Ya. Sayangnya kenapa? Karena ada fadilah tersendiri kalau kita itu sholat taraweh bersama imam sampai selesai. Kutiba lahu, ya, qiyamul lailah, kata Nabi, akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Man qama ma'al imam hatta yansorifa. Siapa yang qiyam bersama dengan imam hatta yansorifa, sampai imam itu selesai dari sholatnya. Jadi bukan kita yang bubar menyelesaikan diri, tapi imam yang selesai. Apakah imamnya 1 ataukah imamnya 2? Tidak ada masalah. Pokoknya imamnya sampai selesai. Kalau dia sholat tarawehnya 11 rakaat, berarti sampai selesai 11. Kalau dia sholat tarawehnya 21 atau 23, sampai selesai 23. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Imamnya sampai selesai sholatnya. Berarti tuntas. Maka kutiba lahu qiyamul lailah. Dia akan dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ada Pak yang bisa sholat semalam suntuk? Ada enggak? Tahajud saja sering kelewat gitu ya. Bagaimana semalam suntuk? Ya. Jadi semalam suntuk itu berarti semalaman terus sholat. Rasa-rasanya seumur hidup kita tidak pernah semalaman. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat, sholat terus. Pada Isya itu tancap langsung, sholat terus sampai datang subuh. Rasa-rasanya belum ada. Yang bicara di depan saja nggak pernah. Gitu ya. Tapi pahalanya bisa kita dapat. Masya Allah. Pahalanya bisa kita dapat. Salah satunya di bulan Ramadan itu, selesaikan bersama imam. Selesaikan bersama imam. Kan eman-eman, 3 rakaat lagi kenapa bubar? Kalau Bapak 3 rakaat lagi kemudian membubarkan diri, maka berarti fadilah dari hadis tadi tidak didapatkan. Kenapa? Karena kita tidak selesai bersama imam. Bisa dipahami ini? Maka selesaikan saja. Adapun keinginan kita, saya pengen nambah rakaat Ustaz nanti sebelum sahur atau mungkin di pertengahan malam, tidak masalah. Kalau Bapak pengen nambah lagi, tidak ada masalah. Misalkan jam 12 malam Bapak bangun lagi, jam 1 malam bangun lagi, atau menjelang sahur Bapak bangun lagi, kemudian sholat lagi, pengen nambah lagi, silahkan. Ya, 2 rakaat, terserah, bebas hitungannya. Mau 10 kali 2 rakaatnya, mau 20 kali, jadinya 40 rakaat, tambah 11 bersama imam, berarti 51 rakaat. Tidak ada masalah, karena tidak ada batasan hitungan. Cuman karena Bapak sudah witir, jangan lagi ditutup witir. Karena Nabi menyatakan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, riwayat Ibunda Aisyah tadi sangat jelas sekali. Nabi sholat witir 9 rakaat dengan kaifiat yang tadi sudah kita sebutkan. Di rakaat ke-8 beliau tasyahud, berdiri lagi di rakaat 9, tasyahud lagi dan salam. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Berarti ganjil dulu baru kemudian genap. Maka boleh Bapak kalau sudah selesai bersama imam di sholat taraweh 11 rakaat, kemudian nanti malam sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat, genap pokoknya. 6 rakaat, 8 atau 10 rakaat, maka dibolehkan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi. Nah, demikian para jamaah. Barakallahu fikum. Dan berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah menyatakan Rasulullah ketika sudah berusia lanjut dan beliau mulai badannya membesar,
Beliau berwitir 7 rakaat dan mengerjakan 2 rakaat seperti yang dilakukannya pada yang pertama tadi. Berarti di rakaat ke-6 ya, beliau tasyahud, kemudian di rakaat ke-7 tasyahud dan salam. Setelah itu beliau nambah 2 rakaat. Jadi totalnya 9 rakaat. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari sini, dari riwayat ini juga bisa kita pahami bahwa sholat sunnah itu boleh sambil duduk, walaupun kita bisa berdiri, begitu Pak. Ada kalanya mungkin dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu kita mungkin kerepotan berdiri, ya, atau dalam kondisi tertentu kurang mood misalkan berdiri, tapi kita nggak mau ketinggalan sholat sunnah ini, maka sholat saja dengan cara duduk. Walaupun pahalanya separuh dari orang yang sholat berdiri. Sholat sunnah itu boleh duduk Pak. Walaupun Bapak bisa berdiri. Kecuali sholat wajib. Kalau kita mampu berdiri, maka rukun sholat wajib harus berdiri. Ya. Kalau sholat sunnah enggak. Kita sehat pun, ya, pengen duduk, duduk saja. Tidak apa-apa. Tapi tadi konsekuensinya pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat sunnah berdiri. Allahu a'lam bissawab. Kemudian para jamaah, ada di sana anjuran untuk kunut di dalam salat witir. Anjuran untuk kunut di dalam salat witir. Boleh dikerjakan kunutnya itu sebelum ruku, ya. Boleh juga setelah ruku. Setelah ruku berarti pada waktu i'tidal. Sebagian ulama, para jamaah yang dirahmati Allah, menguatkan pendapat yang sebelum ruku. Sebagian ulama ada yang mengatakan setelah ruku justru yang kuat. Jadi intinya anjurannya tetap ada, gitu ya. Anjurannya tetap ada, walaupun para ulama memperbincangkan apakah wajib ataukah sunnah. Apakah boleh dilakukan sepanjang waktu, sepanjang tahun, ataukah kunut witir itu di bulan Ramadan saja. Nah demikian. Apakah setelah ruku ataukah sebelum ruku? Nah ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Namun lumrahnya di kita, ya, rata-rata kunut witir itu setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Baru kemudian membaca doa kunutnya, kunut witir. Apa doa kunut witir? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu ya. Kemudian nasihatnya para ulama jangan berlebih-lebihan di dalam kunut witir. Tidak disunnahkan memperpanjang doa kunut. Ya, karena doa kunut yang datang riwayatnya dari Nabi tadi pendek sekali. Boleh ditambahkan sholawat kepada Nabi di dalamnya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini kan pendek sekali para jamaah. Demikian. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan. Maka tidak disunnahkan memperpanjang doa kunut. Nah, sebagian orang para jamaah doa kunut itu melebihi lama panjangnya sholat witirnya. Masya Allah. Ya. Sampai panjang berdiri, lama sekali berdiri. Barakallahu fikum. Padahal doa yang diajarkan Nabi pendek saja. Nah, sebagian orang juga melagukan, ya, melagukan doanya. Jadi baca doa tapi seperti murattal Quran. Ini juga sebagian ulama tidak menganjurkan. Tidak usah dilagu-lagukan. Ya, dilagukan itu maksudnya pakai lagam itu loh. Dan banyak sekarang ya kori-kori itu. Bahkan banyak yang live streaming atau sengaja direkam, begitu kan? Azan sengaja direkam. Nah, ini tidak dikenal ya di kalangan orang-orang soleh terdahulu melakukan doa-doa kunut. Layaknya dia membaca Al-Quran dengan suara yang mendayu-dayu, begitu ya. Pokoknya dilagamkan, dilakukan. Ini juga para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada nukilan riwayat tentang itu.
Artinya ya doa sebagaimana mestinya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Artinya natural saja ya, kita baca doa. Tidak dimurotalkan, tidak didayu-dayu, tidak dilanggamkan. Nah itu para jamaah. Barakallahu fikum. Nah itu yang menjadi catatan para ulama terkait dengan kunut pada sholat witir. Terakhir ada doa selesai sholat witir, yakni Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Nabi membacanya semakin meninggi. Subhanal Malikil Quddus. Yang kedua lebih tinggi dan lebih panjang. Subhanal Malikil Quddus. Nanti yang ketiga lebih tinggi lebih panjang lagi. Subhanal Malikil Quddus. Gitu. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kita masuk di pembahasan tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Satu lagi sebetulnya pembahasan witir, boleh nggak diqadha witir itu? Boleh ya. Kalau kita terbiasa witir, kemudian di kondisi tertentu nggak sengaja kita kebablasan. Ya kebablasannya orang rajin itu kan misalkan 5 menit sebelum subuh baru bangun. Nah itu kalau ahli tahajud, ahli sholat malam itu kesiangan, gitu ya. Kalau yang memang nggak terbiasa kesiangan tuh bangun jam 8 pagi, gitu ya. Kalau yang ahli tahajud bangun ketika bunyi tahrim itu udah kesiangan Pak. Aduh kesiangan saya. Belum azan subuh belum. Ya 5 menit lagi ke azan subuh dia baru bangun, itu hitungannya terlambat. Nah ada mungkin orang yang ahli tahajud, ahli sholat malam, para jamaah, di kondisi tertentu dia kesiangan. Nah tadi kesiangannya, wah 5 menit lagi azan subuh, akhirnya ya keluar dari WC dia sudah azan. Nah orang yang seperti itu boleh mengqadha. Cara qadhanya bagaimana? Cara qadhanya sesuai dengan kebiasaan dia dalam witir. Kalau dia biasa witir 1 rakaat, berarti dia qadha 2 rakaat. Kalau dia biasa witir 3 rakaat, berarti qadha 4 rakaat. Demikian para jamaah. Artinya digabungkan dengan tahajudnya. Kalau tahajudnya biasanya 11 rakaat, berarti qadhanya 12 rakaat. Kapan qadhanya? Qadhanya itu sebelum zuhur. Pokoknya dari matahari setinggi tombak sampai menjelang zuhur. Itu waktu untuk mengqadha bagi orang-orang yang tidak sengaja ya terlambat dari kebiasaan tahajudnya. Demikian. Kalau yang memang aslinya nggak pernah tahajud, artinya tidak terbiasa dengan sholat malam, dia sering meninggalkan dengan sengaja, maka tidak ada qadha kata para ulama. Orang seperti ini ya tidak usah mengqadha karena memang dia sengaja meninggalkan. Yang mengqadha itu orang yang terbiasa tapi kemudian dia terhalang oleh sesuatu. Mungkin karena kecapean, keletihan. Nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga berfaedah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Qadha 2 rakaat. Enggak, digabung. Jadi sholat genap. Bukan 1 rakaat salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat salam. Tidak, tapi dijadikan sholat genap. Bisa dipahami? Kalau biasa 3, dijadikan 4. Dijadikan 4 itu para jamaah yang dirahmati Allah 2-2. Dijadikan genap. Allahu a'lam bishawab. Karena itu yang dilakukan Nabi ketika beliau terlewat sholatul lail, dan Nabi biasa 11 rakaat sebagaimana riwayat Aisyah tadi, maka beliau mengqadhanya di waktu duha 12 rakaat. Demikian.
Allahu a'lam. Yang kita tahu dari penjelasan para ulama, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu doa ruku dan sujud sebetulnya. Itu ada di doa ruku dan sujud. Kita pernah bahas macam-macam doa ruku dan sujud. Ada beberapa model, salah satunya itu. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.